Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan asimilasi dan disimilasi dalam mata kuliah ilmu aswad. Ayo simak bareng-bareng penjelasannya. Asimilasi. Dalam kamus ilmiah, asimilasi yang berarti penyesuaian, penyelarasan, dan pemaduan. Jika dikaitkan dengan proses perubahan morfologi, berarti penyelarasan antar dua fonem yang tidak sama menjadi sama. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Unsur-unsur asimilasi yaitu ada 3. 1. Bunyi yang mempengaruhi. 2. Bunyi yang dipengaruhinya. 3. Bentuk asimilasi. Pembagian dan macam-macam asimilasi. Pembagian asimilasi menurut letak bunyi yang diubah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, asimilasi progresif, yaitu asimilasi yang mana bunyi yang berbeda yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada setelahnya, yakni asimilasi ini terjadi ketika bunyi sebelumnya mempengaruhi bunyi huruf sesudahnya. Yang kedua, asimilasi regresif, yaitu asimilasi yang mana bunyi yang diubahnya terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya, yakni asimilasi yang terjadi ketika bunyi setelahnya mempengaruhi bunyi sebelumnya. Pembagian asimilasi menurut jarak kedekatan antar dua bunyi terbagi menjadi 2. Yang pertama, asimilasi langsung, yaitu asimilasi yang terjadi antar dua bunyi yang berdekatan dan tidak dipisah oleh bunyi huruf lain di antara dua bunyi tersebut. 2. Yang kedua, asimilasi tidak langsung, yaitu asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang di antara kedua bunyi tersebut terdapat pemisah oleh satu bunyi atau lebih. Pembagian asimilasi dari segi kekuatannya terbagi juga 2. Yang pertama, asimilasi total, yaitu perubahan suatu bunyi hampir menyerupai bunyi lain, atau pergantian bunyi yang dipengaruhi seperti bunyi yang mempengaruhinya. Yang kedua, asimilasi parsial, yaitu perubahan bunyi menjadi bunyi lain yang dekat dengannya, atau pergantian suatu bunyi yang dipengaruhi menjadi bunyi yang dekat dengannya dari bunyi yang mempengaruhinya. Pembagian asimilasi dari segi bentuknya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, asimilasi dari segi tempat keluar bunyi, yaitu perubahan suatu bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengannya dari segi tempat keluarnya. Yang kedua, asimilasi dari segi sifat bunyi, yaitu perubahan bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengannya dari segi sifatnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pembagian asimilasi dari segi jenis-jenis bunyinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, asimilasi antar bunyi konsonan, yaitu asimilasi yang terjadi di antara bunyi-bunyi konsonan. Yang kedua, asimilasi antar bunyi vokal, yaitu asimilasi yang terletak di antara bunyi-bunyi vokal. Yang ketiga, asimilasi antar bunyi konsonan dengan vokal, yaitu asimilasi yang terdapat di antara bunyi-bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selanjutnya ada disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu fenomena yang terjadi ketika satu bunyi mempengaruhi bunyi. Lalu ada pembagian dan macam-macam disimilasi. Yang pertama, disimilasi progresif, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada setelahnya, sehingga berubah dan berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua ada disimilasi regresif, yaitu disimilasi yang mana suatu bunyi mempengaruhi bunyi huruf yang berada sebelumnya, yakni perubahan ini terletak di belakang
di belakang bunyi yang di depan mempengaruhi bunyi yang ada di belakangnya. Pembagian disimilasi dari segi jarak antara bunyi yang mempengaruhinya dengan bunyi yang dipengaruhinya. Yaitu ada dua macam. Yang pertama, disimilasi langsung, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya berdekatan langsung dengan bunyi yang dipengaruhinya. Yang kedua, ada disimilasi tidak langsung, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya tidak berdekatan dengan bunyi yang dipengaruhinya. Lalu setelahnya ada hal-hal yang terdapat antara asimilasi dan disimilasi. Yang pertama, di dalam semua bahasa kejadian atau fenomena, asimilasi ini lebih banyak dibandingkan disimilasi, dan asimilasi ini lebih populer daripada disimilasi. Yang kedua, asimilasi dan disimilasi, keduanya memiliki peranan untuk mempermudah dan meringankan pelafalan. Yang ketiga, asimilasi serupa dengan disimilasi karena keduanya serupa dalam bentuknya dan efeknya terhadap dua bunyi yang saling berdekatan. Yang keempat, asimilasi berbeda dengan disimilasi karena asimilasi ini merubah suatu bunyi menjadi bunyi lain yang sama dengan bunyi yang ada di dekatnya. Demikian juga dengan Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.